warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Istilah zakat pahala kepada ahli maksiat menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Zakat thariqah adalah zakat pahala untuk orang-orang yang fakir dan miskin, pahala karena kurangnya ilmu pengetahuan tentang agama sehingga amal ibadahnya sedikit, bahkan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani membagi zakat menjadi dua, zakat syariah dan zakat thariqah. Zakat syariah secara umum sama seperti yang dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh. Sedangkan zakat thariqah lebih menjurus ke zakat pahala untuk orang yang miskin amalnya. Dalam kitab Syir al-Asrar, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, zakat syariah adalah zakat yang diberikan kepada seseorang. Usaha duniawi adalah harta yang dapat dari pekerjaan yang halal. Golongan atau asnaf yang berhak menerima zakat sudah dijelaskan di dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60. Sesungguhnya, zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya atau budak, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk orang yang berada di jalan Allah atau fisabilillah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan harta yang wajib disakati adalah harta yang sudah mencapai nisab dan sudah mencapai haul. Jadi secara syariah pendapat beliau tidak jauh berbeda dengan pendapat ulama fikih. Dan zakat syariah ini disebut juga dengan sodako, seperti perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ia disebut sodako karena pahalanya, penerimaan Allah lebih dulu sampai kepada Allah daripada kepada orang kafir yang dimaksudkan. Maksudnya adalah pahala saat seseorang berniat menunaikan zakat dan sebelum zakat diserahkan kepada orang yang berhak. Amal zakat orang tersebut sudah diterima oleh Allah dan ia mendapatkan pahala dari Allah bahkan sebelum zakat tersebut disalurkan atau dibagikan. Zakat thariqah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, sedangkan zakat thariqah ialah zakat yang diberikan seseorang di jalan Allah dari usaha ukhrawi kepada orang-orang yang fakir dalam masalah agama dan miskin dari nilai-nilai ukhrawi. Maksud dari usaha ukhrawi adalah pahala yang didapatkan setelah melaksanakan ibadah-ibadah. Jadi yang dimaksud dengan zakat thariqah di sini adalah zakat pahala untuk orang-orang yang fakir dan miskin pahala karena kurangnya ilmu pengetahuan tentang agama sehingga amal ibadahnya sedikit bahkan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebagai berikut. Zakat thariqah diberikan kepada ahli maksiat dari hasil amalan ukhrawi atau sang muzakki untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengampuni para ahli maksiat itu. Amalan ukhrawi yang dimaksud adalah sedekah, salat, puasa, zakat, haji, bacaan tasbih, tahlil, bacaan Al-Qur'an, kepedulian sosial dan amalan-amalan baik lainnya. Dengan begitu, tak ada pahala bagi orang yang berzakat tarekat karena sudah diberikan kepada orang fakir. Maka jadilah dia orang yang pailit atau bangkrut, dalam arti tidak memiliki lagi pahala ibadah bagi dirinya. Dan Allah mencintai hambanya yang pailit akibat kepeduliannya. Konsep zakat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini sangat berkaitan dengan aspek sosiologis. Orang yang berzakat sesuai dengan konsep zakatnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memiliki kepedulian sosial yang sangat tinggi. Ia tidak hanya menzakatkan hartanya untuk fakir miskin saja, tetapi ia juga menzakatkan pahalanya untuk orang yang miskin pahala. Ia bukan hanya peduli pada kebutuhan fisiknya saja, tetapi juga kebutuhan rohaninya. Jadi orang yang berzakat sesuai dengan konsep zakatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Orang-orang sufi dalam kategori ini sangat mengasihi orang-orang awam yang lalai dan selalu menyia-nyiakan dirinya.
amalan mereka kurang dan dosa mereka bertambah. Orang seperti ini berada dalam bahaya yang besar, namun mereka tidak sadar dan hidup dalam kelalaian. Karena itulah kaum sufi menaruh iba terhadap orang-orang yang seperti ini, sehingga semua amalan baik yang dikerjakannya tidak bertujuan untuk meraih pahala yang banyak untuk diri sendiri di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkisah tentang dua orang bersaudara dari kalangan Bani Israel. Yang satu sering berbuat dosa, sementara yang lain sebaliknya, sangat tekun beribadah. Yang terakhir disebut ini rupanya tak henti-hentinya menyaksikan saudaranya itu melakukan dosa, hingga mulutnya tak betah untuk tidak menegur. "Berhentilah," sergahnya. Teguran seolah hanya masuk melalui telinga kanan dan keluar lagi lewat telinga kiri. Perbuatan dosa berlanjut, dan sekali lagi tak luput dari mata saudaranya yang rajin beribadah. "Berhentilah," serunya kembali. Si pendosa lantas berucap, "Tinggalkan aku bersama Tuhanku. Apakah kau diutus untuk mengawasiku?" Saudara yang ahli ibadah pun menimpali, "Demi Allah, Allah akan mengampunimu. Allah tidak akan memasukkanmu ke surga." Kisah ini tertuang dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan Abu Daud dan Ahmad. Di ujung, hadis tersebut melanjutkan, tatkala keduanya meninggal dunia, keduanya pun dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada yang sungguh-sungguh beribadah, Allah mengatakan, "Apakah kau telah mengetahui tentangku? Apakah kau sudah memiliki kemampuan atas apa yang ada di dalam genggamanku?" Drama keduanya pun berlanjut dengan akhir yang mengejutkan. "Pergi dan masuklah ke surga dengan rahmatku," kata Allah kepada si pendosa. Sementara kepada ahli ibadah, Allah mengatakan, "Wahai malaikat, giringlah ia menuju neraka." Kisah di atas menyeratkan pesan kepada kita untuk tidak merasa paling benar untuk hal-hal yang sesungguhnya menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya beribadah dan meyakini kebenaran adalah hal yang utama, tapi menjadi keliru tatkala sikap tersebut dihinggapi takabur dengan menghakimi pihak lain, apakah ia bahagia atau celaka di akhirat kelak. Sebuah kata bijak menyebutkan, perbuatan dosa yang membuatmu menyesal jauh lebih baik ketimbang beribadah yang disertai rasa ujub. Hadis sahih lainnya yang diriwayatkan oleh Muslim menjelaskan peristiwa ini terjadi pada umat Bani Israel. Allah murka dan berkata, "Siapa yang bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni orang itu?" Dalam hadis sahih riwayat Bukhari, Rasulullah pernah menegur seorang perempuan Ansor yang soleha bernama Ala. Keluarganya menampung Utsman bin Mas'un, sahabat muhajirin yang terkenal ahli ibadah. Ketika Utsman wafat, dia berkata, "Rahmat Allah membersamaimu, wahai Abu Sa'ib. Aku bersaksi bahwa Allah telah memuliakanmu." Mendengar ucapan Ala, Rasulullah menegur, "Dari mana kamu tahu Allah memuliakannya?" Allah kemudian menjelaskan bahwa orang boleh saja berharap seseorang diliputi kebaikan atau husnul khotimah karena rekam jejak perbuatannya, tetapi dia tidak boleh memastikan nasibnya. Karena itu otoritas Allah. Berharap dan mendoakan boleh, memastikan tidak boleh. Seandainya Ala berkata, "Aku bersaksi kamu orang baik," tanpa mencatut otoritas Allah dan memastikan nasibnya, mungkin Rasulullah tidak akan menegurnya. Rasulullah kemudian mengajarkan prinsip tauhid tingkat tinggi dan bersabda, "Aku ini Rasulullah, dan demi Allah aku juga tidak tahu nasibku." Ini tentu saja pelajaran bagi umatnya, karena Rasulullah telah dijamin oleh Allah dengan ayatnya. Pelajaran yang sama disampaikan Rasulullah dalam sabdanya, "Tidaklah seseorang di antara kalian yang selamat karena amalnya." Sahabat bertanya, "Tidak juga engkau, wahai Rasulullah?" Nabi menjawab, "Tidak juga aku tanpa rahmat Allah menyelimutiku." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hendaknya disadari bahwa nasib manusia semua ada di tangan Allah, bukan yang lain. Allah bahkan telah mengingatkan Nabi Muhammad SAW, "Tak ada sedikit pun wewenangmu dalam urusan mereka itu, apakah Allah menerima tobat mereka atau mengazab mereka." Quran Surat Al-Imran 3 ayat 128.
Demikianlah kisah Islami Bidadari Surga. Simak terus channel ini untuk kisah Islami menarik lainnya. Terima kasih para sahabat Bidadari Surga yang dirahmati Allah. Semoga diberi kesehatan dan diberkahkan segalanya. Juga dibahagiakan hidupnya di dunia dan di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibah sa'ilin. Wa akhiron, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.